3 pekan jelang pencoblosan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Bahkan, seorang presiden dikatakan boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Pernyataan presiden ini menuai pro dan kontra. Nah, sebenarnya emang boleh nggak sih presiden itu kampanye? Kita diskusi bersama Reza Ramadansyah. Presiden Jokowi bilang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. Tapi sebenarnya secara undang-undang seperti apa dan kemudian bagaimana aturan mainnya? Ini ya, sebulan jelang pemungutan suara, suasana politik tanah air ini semakin memanas. Belum lagi ada Mahfud MD yang bilang bakal mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Kemudian juga banyak isu terkait menteri-menteri kabinet Jokowi dari non-partai politik, kabarnya juga akan mundur. Benarkah demikian dan apakah semua ini berkaitan? Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Agenda Presiden Jokowi saat penyerahan pesawat Super Hercules ini jadi sorotan politik. Di sebelah Prabowo Subianto, Presiden komentar soal Pilpres. Presiden boleh berpihak dan berkampanye untuk capres atau cawapres. Meski pernyataan Presiden itu adalah tanggapan saat ditanya banyak menteri yang masuk dalam tim ses paslon. Lalu seperti apa undang-undangnya? Kemudian bagaimana aturannya? Kenapa akhirnya ya di dalam undang-undang pemilu kita ya Presiden boleh berkampanye tapi dia tidak boleh berpihak. Karena tadi saya sampaikan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu memegang sumber daya yang sangat besar. Kalau kita lihat kan ASN saja dan TNI Polri misalnya bahkan sampai tidak memiliki hak pilih ya untuk TNI Polri. ASN dituntut untuk netral. Jadi memang ini kekurangan di dalam undang-undang pemilu kita yang seharusnya secara tegas menyatakan saja kalau presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu harusnya netral begitu ya. Karena tadi tidak ada barrier atau pembeda yang secara jelas begitu ya ketika presiden berkampanye, di sisi lain dia harus menjaga netralitasnya sebagaimana undang-undang pemilu. Tapi secara etika juga jelas. Karena akan ada konflik kepentingan kan Mas gitu. Konflik kepentingan dia sebagai presiden, kepala negara gitu kan, panglima tertinggi ya kan TNI gitu kan, dan kemudian simbol negara juga gitu kan, yang kemudian berpihak pada salah satu pasangan calon. Menurut saya ini problemnya ya tadi, problem konflik kepentingan tadi Mas di awal gitu. Ketika ada orang bilang ya tentu saja sulit, nah makanya dari awal nggak usah harusnya kalau memang sulit kan. Kalau memang perlu, pasal 281 mengatur bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden misalnya itu tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, gitu kan. Dan yang kedua, harus cuti di luar tanggungan negara. Nah, Masih belum ada pernyataan yang lugas dari Presiden Joko Widodo terkait keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon. Tapi banyak momen yang dinilai tendensi terhadap salah satu capres dan cawapres. Dan Jokowi efek dinilai menjadi salah satu faktor pasangan calon elektabilitasnya naik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi katakan, jadi faktor Jokowi menentukan mengapa elektabilitas Prabowo meningkat. Jika bicara soal konflik kepentingan, ini juga jadi alasan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang karena selama 3 bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Tapi benarkah hanya karena alasan itu? Alasan pertama tentu karena kesertaannya di dalam Pilpres. Beliau sudah mengatakan sejak dari awal bahwa
keinginannya untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh salah satu kandidat gitu ya, tetapi atas pertimbangan kepentingan yang lebih besar dalam ini bangsa dan negara demi terus suksesnya ya proses pembangunan lah atau dan sebagainya atau program lah setidaknya dari pemerintah, maka jalan itu tidak ditempuh. Gak cuma soal Mahfud MD yang juga jadi sorotan, banyak isu terdengar menteri-menteri di kabinet Jokowi akan mundur, terutama menteri-menteri dari non-partai politik yang katanya akan angkat kaki dari kabinet Jokowi. Ya, perasaan mulai tidak nyaman dengan keberadaan cara kepemimpinan Pak Jokowi yang terlihat sekarang lebih mengharusutamakan kepentingan elektoral dibandingkan kepentingan yang bersifat substansial dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Maka dalam dua pada kategori kedua inilah nama-nama seperti Ibu Sri Mulyani gitu ya, Menteri Pekerjaan Umum, kemudian juga ada Teten Mas Duki, ada Menteri Luar Negeri masuk dalam kategori ini gitu, kategori yang mulai merasa kurang nyaman ya bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah beliau secara terbuka ya mendukung anaknya untuk jadi calon wakil presiden gitu ya. Semua ada undang-undangnya, semua ada aturannya. Ingat, pemilu itu pesta demokrasi. Jangan sampai ternodai hanya karena kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Ingat, semua ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Makasih udah diskusi.